Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video kali ini kita kembali ngelanjutin playlist network fundamental. Dan di video kali ini kita bakal masuk ke materi mengenai collision domain dan broadcast domain. Kita mulai dari collision domain dulu. Collision domain itu teman-teman, kalau secara namanya saja ya, dari suku katanya, ada collision dan domain. Collision itu artinya tabrakan. Domain itu ya domain itu wilayah atau area. Jadi ini adalah wilayah atau area yang berisiko tabrakan. Maksudnya gimana? Begini maksudnya. Misal, ya, kita punya 4 buah perangkat sekarang, 4 buah PC. Sebutlah PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Keempat buah PC ini kita hubungkan satu sama lain ke perangkat yang berjenis hub. Ini. Ya. PC 1 konek ke hub, PC 2 konek ke hub, PC 3 konek ke hub, PC 4 juga konek ke hub. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, bahwa hub ini dia nggak kenal metode pengalamatan ya. Maka dia nggak tahu MAC address dari PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Misalnya, PC 1 mau ngirim data ini tujuannya ke PC 2, misalnya begitu. Ini. PC 3 juga mau ngirim data tujuannya ke PC 4. Oke. Misalnya sekarang PC 1 duluan yang ngirim data. Tujuannya ke PC 2. Maka data dari PC 1 tadi itu akan diteruskan perangkatnya berjenis hub. Oke. Karena hub nggak kenal metode pengalamatan, maka gimana? Maka dia kirimkanlah data ke seluruh perangkat. Ke seluruh port. Kecuali port asal. Ya. Maka data diteruskan ke PC 2, PC 3, dan PC 4. Nah, si hub ini akan kirim data secara terus menerus. Dia akan memflooding. Dia akan kirimkan data secara berulang-ulang. Jadinya gimana? Misal, data dari PC 1 sampai ke hub. Oleh hub dikirimkan ke PC 2, dikirimkan ke PC 3, dikirimkan ke PC 4. Berulang-ulang. Kemudian, ternyata PC 3 juga mau ngirim data tadi ya. Tujuannya ke PC 4. Nah, karena pada waktu bersamaan, hub mengirimkan data ke PC 3, sementara PC 3 juga mau mengirimkan data menuju ke hub, diteruskan ke hub. Maka di sini terjadilah tabrakan data atau data collision. Jadi tabrakan data. Inilah yang dimaksud dengan tabrakan data atau collision domain. Jadi teman-teman, collision domain atau resiko tabrakan data pada masing-masing jenis perangkat, hub, switch, dan router itu berbeda-beda. Pada hub, ya pada perangkat jenis hub, resiko tabrakan datanya lebih besar. Lebih besar. Di mana semua interface itu memiliki satu collision domain. Satu resiko tabrakan data. Lebih luas areanya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, hub itu dia selalu memflooding. Dia selalu memflooding data. Memflooding frame. Memflooding itu gimana? Flooding itu dia mengirimkan data, ya kita sebut dengan data dulu ya, biar sederhana. Memflooding dia selalu mengirim data ke seluruh port, kecuali port asal. Maksudnya gimana? Ini, misal PC 1 connect ke port 1, taruhlah ini port 1, PC 2 connect di port 2, ini port 2, PC 3 connect di port 3, di port 3, dan PC 4 ini connect di port 4. Oke. Misal PC 1 ngirim data di mana PC 1 connect-nya di port 1. Maka hub akan terus memflooding. Dia kirimkan data dari PC 1 tadi ke seluruh port kecuali port asal. Artinya dia kirim ke port 2, port 3, port 4, kecuali port 1. Karena ini port asal ya. Port asal data tadi. Sumber datanya. Dan hub ini dia akan mengirimkan paket itu berulang-ulang. Ya. Maka seperti kita bahas tadi, jika misal di satu sedang ngirim data, oleh hub diteruskanlah berulang-ulang ke PC 2, ke PC 3, ke PC 4, PC 2, PC 3, PC 4, terus berulang-ulang dia ngirim ke seluruh port, kecuali port asal. Ternyata berikutnya PC 3 mau ngirim data, maka di waktu yang bersamaan tadi hub sedang ngirim data ke PC 3 dan PC 3 juga sedang ngirim data, meneruskan data ke hub. Maka terjadilah resiko tabrakan data atau collision domain. Jadi hub. Kenapa? Karena ada dua komputer atau lebih barangkali
yang sedang ngirim frame secara bersamaan. Ya. Kemudian perangkat yang berjenis switch itu risiko tabrakan datanya atau collision domainnya itu lebih kecil, di mana masing-masing port itu collision domainnya terpisah. Satu port itu satu collision domain, satu port itu satu collision domain lagi. Ya sekarang nih, misal kita punya 8 buah port, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka ada 8 collision domainnya, karena masing-masing port punya satu collision domain. Beda dengan hub tadi ya, kalau hub semua interface-nya tergabung menjadi satu collision domain. Kalau switch masing-masing interface-nya itu satu collision domain. Oke, sehingga gimana? Misal begini ya, PC1 mau ngirim data, tujuannya ke PC2. Di waktu bersamaan, PC3 mau ngirim data juga, tujuannya ke PC4. Kemudian, data teruskanlah ke perangkat yang berjenis switch. Oleh switch, ingat, karena dia kenal metode pengalamatan, maka dia tahu kalau data ini tujuannya ke PC2. Maka diteruskan hanya ke port di PC2 saja. PC3 dia akan teruskan data, tujuannya ke PC4, maka diteruskan ke port yang connect ke PC4 saja. Maka resiko tabrakan datanya lebih kecil dibandingkan dengan perangkatnya berjenis hub tadi. Itu di switch. Kemudian router sama dengan switch dalam hal collision domain. Jadi masing-masing interface-nya itu ya satu collision domain, beda-beda collision domainnya. Terisolasi satu sama lain collision domainnya. Jadi resiko tabrakan datanya juga lebih kecil. Sama seperti switch tadi. Nah, sama tadi ya. Misalnya PC1 mau ngirim data, tujuannya ke PC2, PC3 mau ngirim data tujuannya ke PC4, tujuannya, maka ya datanya cuma diteruskan dari PC1 ke PC2, dari PC3 ke PC4, sehingga resiko tabrakan datanya lebih kecil. Jadi kesimpulannya begini, hub itu seluruh portnya itu berada dalam satu collision domain yang sama, satu resiko tabrakan data yang sama. Sementara switch dan router tiap portnya itu satu collision domain. Jadi beda-beda collision domainnya. Ya. Jadi kalau hub seluruh portnya itu satu collision domain, switch tiap portnya satu collision domain, router tiap portnya satu collision domain. Ini beda. Nah itulah pembahasan mengenai collision domain secara singkat ya. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan di komen di bawah. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.